Pengertian dari sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Sistem ini melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi kardiovaskuler: 1. Memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. 2. Sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel, seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, serta membawa bahan sisa seperti CO2, urea untuk dibuang. 3. Sebagai pengatur atau regulasi yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target, serta berperan dalam regulasi suhu. 4. Sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Bagian sistem kardiovaskuler, bagian utamanya adalah jantung. Jantung organ berongga dan berotot yang memompa semua darah 5 liter ke seluruh tubuh dalam 1 putaran per menit. Terus apa saja sih bagian jantung? Yang pertama, aorta merupakan arteri terbesar dalam tubuh yang membentuk lengkungan kemudian meluas ke perut, di mana cabangnya menjadi 2 arteri yang lebih kecil, berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena cava superior, merupakan vena besar yang ada dalam tubuh, letaknya di bagian jantung. Fungsinya membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju jantung. Ketiga, arteri pulmonalis merupakan arteri yang tugasnya mengangkut darah dari asal jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dan darah menjadi oksigen. Bagian keempat, katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Katup ini membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen dari bilik kiri ke aorta. Perubahan tekanan darah di kedua sisi katup juga bisa menyebabkan katup terbuka atau tertutup. Fungsi dari katup aorta sendiri ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang salah. Bagian kelima, atrium. Atrium merupakan bentuk jamak dari atria yang artinya serambi. Atrium dibagi menjadi 2, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Fungsi dari atrium kiri ialah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Sedangkan fungsi atrium kanan ialah menerima darah yang mengandung CO2 kemudian membawanya ke ventrikel kanan. Bagian keenam, vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Ukuran atrium lebih kecil dibandingkan dengan vena cava yang terdiri atas vena pulmonalis kanan dengan vena pulmonalis kiri. Vena pulmonalis berfungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. 7. Katup decuspidalis. Katup yang terdiri atas 3 daun katup. Katup ini bisa terbuka bila sistole berkontraksi serta bisa menutup kembali. Katup tricuspidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dengan vertikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke vertikel kanan. 8. Katup mitral. Katup mitral, katup yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri. Organ ini juga bisa terbuka ketika darah mengandung banyak oksigen pada atrium kiri akan mengalir menuju ventrikel kanan. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali ke atrium kiri. Yang ke-9, ventrikel. Ventrikel adalah ruang jantung yang mempunyai tanggung jawab untuk memompa darah meninggalkan jantung. Ventrikel berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Selanjutnya, vena cava inferior. Vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. Berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Selanjutnya, katup anterioventrikular. Katup anterioventrikular
yakni katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel, berfungsi membuat darah mengalir dari atrium menuju pada vertikal. Selanjutnya, dinding jantung merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yakni endokardium atau lapisan terdalam, kemudian myokardium atau bagian tengah, serta epikondilium atau bagian terluar. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Jadi, peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Secara sederhana, sirkulasi urutan peredaran darah besar pada manusia adalah jantung atau bilik kiri, aorta, arteri, vena cava atau pembuluh bilik besar bawah, ke atrium jantung. Pada sistem peredaran darah besar, ada 2 pembuluh darah yang bekerja. Pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil ini banyak mengandung oksigen. Berikutnya, macam-macam penyakit pada sistem peredaran darah. 1. Yaitu tekanan darah kecil. Macamnya yaitu 1. Tekanan darah tinggi. Berikut gambar keterangan tekanan darah tinggi. Tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Normalnya tekanan darah berkisar antara 180/22 mmHg. Selanjutnya yaitu arteri koroner atau bisa disebut sebagai pengerasan arteri. Arteri koroner dikenal sebagai pengerasan arteri, yaitu terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak itu terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Pada beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dada atau sensasi berat di dada. Selanjutnya yaitu serangan jantung. Berikut adalah contoh gambar dari serangan jantung. Serangan jantung yaitu terjadi ketika jantung tidak mendapatkan cukup pasukan darah karena dikarenakan penyumbangan pada arteri. Kondisi dapat merusak otot jantung dan keadaan darurat medis. Gejala yang dialami seperti nyeri di bagian tengah kiri dada, nyeri yang menyebar di rahang, bahu, lengan, atau punggung. Sesak nafas juga, berkeringat, mual, dan detak jantung tidak teratur. Cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. Berhenti merokok. Merokok adalah salah satu faktor risiko pada penyakit jantung. Hal ini karena bahan kimia di rokok dapat merusak dan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berhenti merokok untuk mencegah munculnya penyakit jantung. Batasi makanan berlemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan tidak sehat, misalnya makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kolesterol yang menumpuk ini berpotensi menyumbat pembuluh darah jantung. Olahraga secara rutin. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi, luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk berolahraga.